Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanta Tripido dengan NIM 2336049. Baik, di sini saya akan membuat tugas video mobil teknologi yang dimana dosen saya yaitu Miss Urfi Utami MKOM. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Smartphone dan jaringan seluler. Dari telepon sederhana hingga komputer saku yang canggih, empat pelajari bagaimana smartphone dan jaringan seluler mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Apa itu smartphone? Smartphone adalah telepon pintar yang menggabungkan fungsi telepon konvensional dengan kemampuan komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, menjalankan aplikasi, mengambil foto, dan terhubung dengan media sosial semua dalam satu genggaman. Berbeda dari ponsel biasa, smartphone memiliki sistem operasi seperti Android atau iOS yang memungkinkan instalasi berbagai aplikasi dari toko digital. Adapun fitur utamanya ada 5, yaitu internet, akses web kapan saja di mana saja. Yang kedua, aplikasi, ribuan aplikasi untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kamera, foto dan video berkualitas tinggi. Yang keempat, media sosial, terhubung dengan dunia secara instan. Sejarah awal smartphone. Sebelum smartphone modern seperti yang kita kenal sekarang, ada satu perangkat yang memulai segalanya. IBM Simon, personal communicator, adalah smartphone pertama di dunia, diluncurkan pada tahun 1992. Meskipun ukurannya besar dan berat, perangkat ini sudah memiliki fitur profesional untuk zamannya. Email dan kalender. Simon memungkinkan pengguna mengirim dan menerima email serta mengelola jadwal melalui kalender digital. 4 fitur yang sangat maju pada era itu. Yang ketiga ada layar sentuh sederhana. Perangkat ini menggunakan layar sentuh monokrom dengan stylus sebagai input utama dan menjadikan cikal bakal antarmuka sentuh modern. Perkembangan smartphone 2000-an hingga kini. 2000-an, BlackBerry mendominasi pasar dengan fitur email, instan, dan BBM. BlackBerry Messenger menjadikan favorit profesional dan pelajar. 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPod generasi pertama oleh Apple, mengubah industri ponsel dengan layar sentuh penuh dan antarmuka intuitif. 2008, Google meluncurkan Android, sistem operasi open source dan yang memungkinkan banyak produsen membuat smartphone terjangkau. Hingga kini, smartphone modern dilengkapi AI, kamera multilensa, layar OLED, dan konektivitas 5G jauh melampaui imajinasi awal. Apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah sistem komunikasi kabel yang memungkinkan perangkat seperti smartphone untuk terhubung satu sama lain dan ke internet tanpa kabel. Jaringan ini terdiri dari menara pemancar BTS dan tersebar di berbagai lokasi untuk menjangkau area yang luas. Setiap generasi, jaringan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan, kapasitas, dan kemampuan teknologi. Adapun kegunaan utamanya adalah telepon, SMS, dan internet. Jaringan seluler berkembang dari 1G atau analog hingga 5G ultra cepat dalam kurun waktu sekitar 40 tahun. Jaringan 1G dan 2G, fondasi komunikasi digital. 1G era analog 1980-an. Generasi pertama menggunakan teknologi analog dan hanya mendukung panggilan suara. Kualitas suara sering tidak jernih dan rentan terhadap gangguan. Keamanan sangat minim, 4 percakapan bisa disadap dengan mudah. Yang pertama hanya untuk telepon suara, yang kedua sinyal tidak stabil, yang ketiga tidak ada enskripsi. Kita beralih ke 2G. 2G era digital 1990-an. Generasi kedua beralih ke teknologi digital, menghasilkan suara yang jauh lebih jernih dan aman. 2G juga memperkenalkan fitur SMS dan akses internet sederhana melalui GPRS atau LG. Adapun keunggulannya antara lain adalah SMS dan panggilan lebih jernih, dapat menggunakan internet dasar, yang ketiga lebih aman daripada 1G. Jaringan 3G. Internet mulai bergerak dengan hadirnya 3G pada awal 2000-an. Smartphone bukan lagi sekedar alat telepon, melainkan pintu gerbang ke dunia internet mobile.
Adapun keunggulannya, internet lebih cepat. Kecepatan data meningkat drastis dibandingkan 2G, memungkinkan browsing yang lebih nyaman di ponsel. Yang kedua ada video call. Pengguna bisa melakukan panggilan secara langsung, 4 fitur yang sebelumnya hanya mungkin dilakukan di komputer. Yang ketiga, streaming media. Mendapatkan musik dan menonton video secara online mulai menjadi mungkin berkat peningkatan bandwidth 3G. Jaringan 4G, era kecepatan tinggi. Apa yang bisa dilakukan 4G? Yang pertama, streaming HD. Menonton video berkualitas tinggi tanpa buffering di platform seperti YouTube dan Netflix. Yang kedua, game online. Bermain game multiplayer secara real-time dengan latensi yang jauh lebih rendah. Yang ketiga, media sosial. Mengunggah foto dan video ke Instagram, TikTok, dan platform lainnya dengan cepat. Kita beralih ke jaringan 5G. Jaringan masa depan konektivitas. 5G bukan sekedar lebih cepat. Ini adalah revolusi konektivitas yang mendukung ekosistem teknologi masa depan. Adapun keunggulannya, kecepatan super tinggi, menawarkan kecepatan hingga 10 Gbps, 400 kali lebih cepat dari 4G. Mengunduh film berkualitas tinggi bisa selesai dalam hitungan detik. Yang kedua, latensi sangat rendah, waktu respon sangat latensi, turun hingga 1 milidetik, memungkinkan aplikasi real-time seperti operasi jarak jauh dan kendaraan otonom. Yang ketiga, mendukung IoT dan Smart City. 5G dirancang untuk menghubungkan jutaan perangkat sekaligus dari 4 sensor kota pintar, kendaraan otomatis hingga perangkat rumah cerdas atau Internet of Things. Kesimpulannya, teknologi terus berkembang dari BM Simon yang besar dan berat hingga smartphone tipis dengan kamera canggih konektivitas 5G. 4 perjalanan teknologi ini luar biasa. 1G suara analog saja, 2G digital, SMS, internet dasar, 3G panggilan video dan streaming, 4G streaming HD dan game online, yang kelima 5G IoT kota pintar dan ultra cepat. Setiap generasi jaringan membawa kemampuan baru yang mengubah cara kita hidup dan berkomunikasi. Smartphone berkembang dari alat telepon menjadi komputer saku yang mampu melakukan hampir segalanya. 1G sampai 5G. Jaringan seluler berevolusi dari panggilan analog sederhana hingga konektivitas ultra cepat untuk IoT. Adapun dampak nyatanya, teknologi ini mempermudah komunikasi, pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari miliaran orang. Baik, cukup sekian video saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.